Terus gue jadi punya banyak teman itu mulai SMP, Iwat. Hmm. Kenapa? Karena raport teman-teman gue itu gue yang nulis. Jadi Bu Tobing lihat tulisan gue bagus. Dulu kan belum Wow. ada komputer ya. Ha-ah. Dia bilang, jadi Oh, kalau wow. seminggu sebelum bagi raport, Bu Tobing colek gue gini, tulisan kamu bagus. Kamu yang tulisin raport anak-anak ya. Oke, jadi Hmm. tiap semester gue yang tulis. Jadi gue tahu nilai itu orang-orang sebelum raport dibagikan. Kan zaman dulu mah raport diambil sama orang tua ya. Jadi gue Hmm. biasanya cerita ke teman-teman gue gini, lo siap-siap ya. Lo sampai rumah sih bakalan abis sama emak lo. Pagi hari ini meeting pertama jam 8.30. Jadi tadi olahraganya jam jam 5 lewat 7 gue udah nyampe. Sebenarnya 5 lewat 5 itu udah nyampe di GBK. Mulai lari sekitar 5 lewat 15. Terus kemudian karena 10 menit pemanasan ceritanya. Terus habis itu lari tadi 24 menit ya kalau nggak salah, dapat 3,4 kilo. Terus langsung buru-buru selesai tadi jam 5.47. Gila, 5.47 gue udah selesai olahraganya. Terus habis itu langsung balik ke apartemen. Agak kehambat sedikit tadi karena ada problem sama boom gate yang di parkiran GBK. Jadi tadi nyampe rumah tuh, nyampe apartemen jam berapa ya? 6 lewat 10 apa kalau nggak salah gitu. Ya, terus abis itu udah aja. Sekarang hadir deh menyapa semuanya. Halo, selamat pagi. Bo, Aku, aku tuh udah eh, dari tadi sebenarnya, cuman gue sengaja ngetap-ngetap dikit biar mancing. oh gitu ceritanya ya, ceritanya. Berarti kalau gitu jangan lupa di tap-tap juga layarnya. Jangan lupa juga daftar bergabung sama fans club kita. Kirimkan hati orange untuk membuat TikTok aware dengan siaran ini. Ya, gitu ya. Ada banyak catatan nih kayaknya. Ada banyak catatannya ya. Ya. Enggak, kemarin kayaknya ada apa yang pengen gue obrolin, gue lupa, gue tulis, terus gue lupa sendiri. Oh, terus nggak lu No tulis? worries. Apa gimana sih sebenarnya? Ditulis, tapi nggak apa-apa. Gimana Heeh. sayang? Apa kabar nih dunia? Bagaimana nih? Udah olahraga tadi di GBK ya? Aduh, senang banget Udah, ya. udah, heeh. Jam 5 lewat 7 gue udah nyampe. Udah memulai pemanasan pagi hari itu. Heeh, Hmm. gitu ceritanya. Heeh. Speaking of olahraga ya, kalau jadi nanti malam gue mau nyoba, gue lagi merasa gue perlu rangsangan aktivitas baru. Hmm. Ngapain tuh kira-kira rangsangan aktivitas baru itu? Oke, mungkin bukan aktivitas baru. Maksudnya gue perlu environment baru aja, penyegaran di dalam rutinitas gue yang gue rasa sudah mulai agak sedikit jenuh ya. Jadi nanti malam gue mau nyoba tempat yoga baru di dekat rumah gue. Oh, tempat. Jadi yoga nih ya, rangsangan aktivitas barunya nih ya. Iya, karena inget kan beberapa waktu lalu waktu aku cerita aku menikmati sound bath session bersama Nina Nikichio. Nah, Heeh. ini tuh di tempat ini dia suka ngajar di situ. Terus gue jadi follow deh gitu. Terus gue lihat, lucu lucu, gue mau cobain gitu. Gitu. So, wish me Hmm. luck. Semoga nanti malam waktunya keburu. Karena gue syuting di Peak, jadi oh well, tepatnya lumayan menantang. Jauh amat di Oh. pick. Wow. Kenapa di pick tuh? Nggak tahu dapat tempatnya di sana, mungkin kerjasamanya. Oh, jam berapa syutingnya? Kok kamu mendadak perhatian gini? Aku jadi curiga deh, Beb. Ih, geli banget cuma nanya doang, gila. Jam berapa syutingnya? Syuting biasa jam 11. Jam 11. Berapa episode hari ini? Dua, gue kan kalau syuting Spill the Tea itu siap syuting cuma Oh, dua. Mm-mm. dua. Oke, 11, 12. Ya jam 4 beres lah ya. Iya, memang biasanya jam 4-an Mbak beresnya. Oh, abis itu berarti langsung balik tuh menuju ke Dharma Wangses gitu ya. Menuju ke peraduan aku aja. Oh gitu. Ya good luck deh ya. Semoga nyampe ya.
Tapi kalau nggak I salah, know, right? dari Peak itu lo bisa lewat Outer Ring Road, keluarnya langsung di Pondok Indah Fatmawati. Jadi ntar lo tinggal masuk Antasari, nyampe deh tuh gitu. Baliknya nggak Iya. macet harusnya tol Outer Ring Road itu. Tapi kalau lewat dalam kota sih goodbye, wassalam, lupain aja. Iya. Ya, layaknya Gitu. hidup kita jalanin aja, say. Ih, bagus banget. Tapi kalau tap-tap jangan cuma dijalanin ya, itu harus usaha ya. Harus usaha. Di tap-tap jangan lupa karena 1 juta likes. Oke? Makasih. Yuk, thank you. Anita bilang gini, Dave Iwet, unlearning, relearning, and becoming bisa dibuat online streaming berbayar nggak untuk diaspora? Oh, diaspora ya. Jadi rencananya tuh gini untuk teman-teman yang tidak bisa datang offline ya. Gimana ya lagunya dulu Cinderella tuh dengar hai dengar. Gimana ya? Lu tahu nggak? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Lagu sekolah minggu. Bukan gitu, nggak gitu. Lo jangan coba-coba masukin gue dalam perguruan silat lo. Gila ya lo, nggak gitu cara mainnya. Sembarangan nih orang bener-bener. Jadi plannya teman-teman yang tidak bisa datang offline, teman-teman diaspora yang ada di luar negeri, kita itu rencananya akan bikin rekaman dari kelas kita, pertemuan kita, ya. Rekamannya benar-benar rekaman dari materinya, bukan rekaman liputan event, bukan. Gak ada gunanya kalau liputan event buat lo ya. Lo cuma diiri-iriin aja, ih seru banget, gue nggak bisa ikut. Jadi nanti akan di-record, lalu kemudian recordingnya itu yang akan kita jual. Jadi nanti teman-teman bisa membeli recording itu dan juga bisa mendapatkan materinya. Gitu. Live streaming tidak ya, tidak dulu. Kita akan bikinnya benar-benar nanti adalah si part dari rekamannya. Gitu teman-teman. Oke? Membahas sedikit mengenai acara kita tanggal 13 Desember besok, Duet and the Gang Unlearning, Relearning, and Becoming yang akan digelar di Sotis, di Ballroom Sotis Kemang, Jakarta. Heboh banget, rupanya kemarin war pre-sale tiket seharga 375.000, habis kuotanya ludes dalam 2 menit aja. Ya, berarti nanti tanggal 24 akan kita jual 24 tuh kapan sih regular tiketnya akan kita jual seharga 450 ya. Iya. Nanti jadi teman-teman yang udah kehabisan jatah pre-sale tanggal 28 kata tukang jualan. Nanti dapatkan tiketnya untuk regular price 450. Sudah include coffee break dan juga makan siang serta materi dalam bentuk PDF yang akan kita berikan. Selain mendapatkan senyum manis dari kami bertiga bersama dengan Becky Tumewi. Kemarin sedikit informasi nih dari tim Sotis. Kalau ada geng duet yang dari luar kota, kan kemarin gue bilang gitu ya, kalau mau datang juga boleh. Sotis kasih special price untuk menginap di Sotis, jadi lu tinggal turun saat pagi-pagi. Tim Sotis cepet ya, gercep banget untuk upselling ya. Upsellingnya cepet banget tim Sotis ya, nggak apa-apa. Iya. Namanya orang lagi ngejar target menuju akhir tahun, kita mah Cepet. ayo silahkan, Harus gercep, harus gercep. Iya. Mangga atuh, kasep, gelis, sok mangga. Ya, jadi sekali Katanya- lagi teman-teman, monggo silahkan. Nanti siap-siap tanggal 28 November. Yang dari luar kota, monggo. Kalau misalnya mau nginep di Sotis juga ada diskon spesial tuh. Monggo, silahkan. Katanya gini, kenapa sih duet kalau bikin acara jualan merchandise ala-ala war gitu kayak berburu tiket drama Korea? Biar seru aja, Beb. Enggak, bukan biar seru. Emang terbatas aja. Cuma sanggupnya segitu. Jangan gila lo semua ya. Jangan gila gitu. Total Kan peserta kemarin- berapa? Total peserta itu 150 orang cuman kapasitasnya. Kemarin pre-sale udah habis 50, jadi tinggal 100 nanti. Ada yang kalau merchandise juga kemarin pas kita PO kaos itu juga ludes dalam hitungan menit ya. Nanti kita bikin lagi pada DM, Kak mau yang tangan panjang. Oke, nanti ya ditampung idenya. Ada yang bilang, Kak bikin yang karikaturnya
simple aja gitu buat kita yang suka estetik gitu. Oke, idenya ditampung. Terima kasih ya, geng duet semuanya ya. Ada satu komentar manis tuh tadi yang aku baca gitu ya. Sebuah pujian namun ya tidak mengandung fakta tapi mengandung bawang. Pujiannya gini, Om Dev awet muda banget ya, nggak kelihatan padahal usianya udah kepala 6. Bener gak sih itu? Lu beneran dibilang kepala 6? Lu scroll Beneran? aja tadi. Serius? Terima kasih pujiannya. Kelihatan kalau kamu ini selangkah lebih maju ya. Ini tuh 12 tahun kecepatan yang komentarnya. mungkin mungkin 6 kepala 6 tuh maksudnya 16 kali ya, kan depannya 6 juga, 16 gitu kali ya. Nggak masalah, nggak masalah ya, kita mah santai aja, santai teman-teman, santai gitu. By the way, udah pada nonton YouTube Just Duet yang terbaru? Kita membahas soal apa tuh namanya, kita bahas soal Ini confident. adalah ya, ini adalah topik untuk Just Duet. Kalau teman-teman lihat di podcast YouTube-nya Duet, kita sekarang punya format baru namanya Just Duet, di mana kita membahas topik-topik saran dari geng Duet. Jadi sama seperti siaran, tapi ini versi platform sebelah dan uninterrupted topics for 20 to 30 minutes. Nah, Iya. topik yang kemarin itu adalah kiriman dari salah satu geng Duet. Topiknya adalah how to find your self-esteem. Betul sekali. Nah, yang sebenarnya pengen gue tanya adalah gini. Perhatiin nggak sih ada sedikit perbedaan dari Just Duet di 3 atau 4 episode pertama sama episode yang terakhir. Kalau di 3 episode yang awal-awal Just Duetnya itu kita bikinnya hot takes. Jadi kita memang sengaja bikin 2 pandangan yang berbeda. Sementara kalau di Just Duet yang terakhir tadi malam ditayangkan itu bahasannya tuh lebih ya udah ngobrol aja, kita membahas satu topik, pendapatnya Dave gimana, pendapat gue gimana, dan memang tidak dibuat berlawanan gitu. Gue pengen tahu lebih suka yang mana kira-kira teman-teman geng Duet nih, lebih suka yang mana? Apakah yang memang kita baku hantam ya, yang memang kita mempertahankan pendapat kita, atau yang pembahasannya komprehensif seperti yang kita bahas terakhir? Oh, lebih suka yang ini katanya, lebih suka yang baru. Oh, ada satu yang bilang lebih suka yang berlawanan, yang gelut, yang real aja. Oke. Baku hantam aja yang gelut. Oke. Ini mah susah ya, seimbang kayaknya. Iya, tapi mungkin gini ya, agak sulit bagi kita untuk nanya geng Duet suka yang mana karena rata-rata pada konsentrasinya kepada kualitas suara. Memang kalau teman-teman perhatiin, we are upgrading and improving our quality per se. Kemarin itu memang suara kita baru nyobain produksi dan suara kita nggak terlalu stabil. Ya, well, kalau nggak nyoba kita nggak tahu. Ya, the point is that. But I just want to let everyone knows that we hear your input, dan kita juga nggak tinggal diam gitu ya. Kita melakukan apa yang kita perlu. Kita juga nggak suka sebenarnya kalau kualitasnya jelek, karena kita juga nggak tahu, orang nggak akan nonton kalau kualitasnya jelek sebagus-bagusnya isi conversationnya. So yes, we are improving. Oke. Terus kemarin gue baca kolom komentar, wah punya studio baru gitu ya, congrats udah punya studio. Enggak, say, kita masih numpang di rumah orang. Itu masih di 25 Hours Hotel ya. Itu adalah meeting room mereka, namanya Zurich Meeting Room. Jadi kita belum punya studio sendiri. Investasinya mahal punya studio sendiri, say. Gitu, say. Gitu. But all and all ya Iwet, I love the setup on our latest episode itu. Menurut aku setupnya tuh manis gitu. Colorfulnya dapet, tapi condense suaranya kita juga well rounded karena ruangannya tidak ruangan terbuka gitu. Manis aja. Aku
Aku Bagus. love, aku Suka, love, suka aku ya, love, aku suka. love, love. Makasih loh, makasih semuanya ya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen, jangan lupa juga untuk di-share videonya ya. Kali-kali ada temen yang butuh pembahasan kita soal self-esteem tadi, gitu kurang lebih. Aku sih cuma mau bilang begini ya, karena kemarin juga ada tuh yang masuk DM. Kayak paling tahu aja deh kalian berdua. Gini yang kita tuh setiap kali nature kita kalau berdiskusi di duet, di Dave Iwet siaran pagi maupun di podcast, kita tuh nggak pernah bilang kalau kita yang paling tahu loh. Dan kita juga nggak pernah bilang kalau apa yang kita sampaikan itu atau buah pikir kita itu yang benar. Dan lo harus ikut sepaham sama kita. No, our conversation, the purpose of our conversation is merely to open up new perspective di dalam apa yang kita obrolin aja gitu. Jadi kalau lu setuju dan sepaham, ada takeaways yang bisa lu bawa pulang, good for you gitu. Kalau lu juga bilang, apaan sih nih gitu, nggak cocok gue gitu, ya nggak apa-apa juga. Nggak ada yang dipaksain sayang. Kayak kita Mangga. iya, ya kan waktu dan tempat dipersilahkan aja. Cocok ya Hayu, Betul. nggak cocok Iya. ya. Abdi bisa bilang apa Kasep? Idi, Cemar hadir lagi. Ada yang nanya, Kak Dev, itu kaos dalam apa mini set sih di balik kimono? Mini set nggak tuh? Apa tuh Kak Dev? Itu kaos dalam apa mini set? Kok kayaknya lahak banget? Itu bukan lahak, itu bukan cleavage. Itu belahan bekas operasi bypass. Orang tuh selalu pikir ini tuh adalah Iya, garis Nancy ya. cleavage. Bukan. Itu bekas dibelek, dibelek, itu dibelek. Ya, bypass, operasi jantung. Ya. Dan jangan kaget buat teman-teman yang baru gabung. Ya Allah Tuhan, kok operasi jantung dibecandain kayak gitu. Santai say, kita udah lewat ya. Satu dibelek palanya, satu dibelek dadanya. Kita udah santai. Alhamdulillah masih hidup say. Masih lanjut nih perjalanan hidup say. Ya, bener nggak? Tapi ini cerita loh. Boleh nggak gue cerita nih? Hah? Boleh nggak nih? Since lo lupa sama catatan lo ya, gue mau cerita nih. Boleh? Boleh. Jadi kemarin itu kan kantor kita, Link Group itu sekarang yang pegang inventory advertisingnya XX1. Ya, jadi sekarang tuh kalau orang mau berpromosi, beriklan di XX1 mulai dari layar bioskop sampai ke luar, ke offline activity segala macam tuh harus lewat kantor kita gitu, Link Group. Terus abis itu kemarin meeting lah sama pembesar-pembesarnya. Ada banyak, ada 3 orang. BOD, Board of Director gitu ya. Terus gue hadirlah di meeting itu. Orang semua membahas ini, membahas itu, segala macam bisnis gitu, segala macam. Sementara pala gue tuh nyangkut di sebuah thread. Ya, karena gue tuh juga lagi sering main thread, gue baca Twitter juga, X. Pertanyaan tuh adalah siapa vendornya tahu Oma Giok? Lu tahu yang di XX1? Tahu? Yang suka habis cepet, ya. Dari sekian banyak pertanyaan gue itu sampai gue diliatin sama partner gue, nggak penting banget pertanyaan lo nyet gitu ya. Itu penting sekali loh. Gue tuh punya banyak teman yang suka sekali dengan tahu itu. Iya, ya kan. Terus gue wakilkanlah pertanyaan netizen yang budiman itu. Terus gue tanya ke salah satu board yang memang tanggung jawabnya dia di bisnis F&B-nya XX1. Jadi kafenya, dia tuh nentuin makanannya, and he is very passionate about the food there. Namanya Pak Dodi. Shout out to Pak Dodi. Selamat pagi Pak Dodi. Terus aku tanya Pak Dodi, dia ketawa gitu ngakak. Kamu kenapa nanya gitu? Gitu dia bilang gitu. Karena lagi trending Pak, semua orang nanyain itu. Terus dia bilang, ternyata tahu Oma Giok itu adalah resep mamanya. Mamanya Pak Dodi. Pak Dodi, itu resep mami saya, dia bilang gitu. Dulu kita pernah memang bawa mami saya bikin, kita jual di XX1. Jadi mereka berkeluarga soalnya. Kita jual, tapi ternyata rasanya tidak konsisten.
gitu. Tidak konsisten sehingga akhirnya di take over, dibikin di dapurnya XX1. Jadi mereka bikin sendiri, nggak ada vendornya. Nah, masalahnya kan pada bilang gini, itu cepet banget abisnya. Baru mau beli udah nggak ada. Karena itu harus fresh. Bikin langsung goreng. Jadi nggak bisa lama. Makanya dibikinnya tidak pernah banyak. Itu yang menyebabkan tahu Oma Giok itu terbatas. Gitu. Terus gue cuman gini, oh ya ampun gitu. Terus dia bilang, tahu nggak, itu nyari tahunya susah banget loh. Oh iya maksudnya? Ya, Maksudnya di mana-mana ada ya. Nah itu dia, ternyata, kenapa gue bilang Pak Dodi ini sangatlah passionate terhadap pekerjaannya. Karena dia bener-bener kayak pikirin gitu loh, bahwa yang tahu kekenyalannya ini sama kekenyalan itu berbeda. Gak bisa, kita harus pakai yang ini, karena kekenyalannya harus yang seperti ini. Gue sampai gini, anjay, puyeng nih orang. Perkara kekenyalan tahu aja, dia pikirin. Ya, terus gue cuman gini, oh oke. Terus dia kemarin promosi. Ada satu lagi yang juga katanya orang-orang lagi pada suka. Ada yang stick gitu. Churros. Bukan kayak churros. Kayak apa ya namanya ya? Cheese stick? Apa? Cheese stick? Is it cheese stick? Cheese stick? Ada kayak cheese stick. Cikuro ya. Iya, yang stick gitu. Itu juga dia baru bikin katanya. Dia bilang katanya harus cobain, itu enak sekali, dia bilang gitu. Gitu cerita. Soalnya gue tuh nggak suka jajan kan, Iwet, lo tau dong. Gue tuh suka, ya? gue suka snacking, tapi gue membatasi diri. Jadi gue nggak mulai. Gue tuh nggak tipe sebenarnya kalau pergi nonton jajan-jajan gitu. Kalau jajanan yang gue suka, ini gue pernah gue ceritain. Itu gue suka popcorn asin, lo campur pakai coklat caca. Iya benar. Di sana? Di sana tuh di mana maksudnya? Di XX1 lo belinya itu. Gue sih selama ini nonton di XX1 ya. Bukan, maksud gue gini. Nggak sabar banget jadi orang. Tunggu dulu temennya. Ini kan juga temennya tuh kayak baca komen ini. Aduh, oke. Namanya butter stick tadi. Nah, sekarang lanjut ke popcorn lo. Maksud gue, lo beli popcorn di XX1 sama Caca, lo campur manual. Lo uglek-uglek, baru lo makan. Campur manual. Okay. Campur manual. Iya, Jadi itu iya. bukan menu yang ada di concession stand mereka. Iya, sticks, butter sticks namanya. Gitu. Hasil meeting gue kemarin. Iya, gue mumpung lo sekarang konekan nih sama XX1, sekarang klien, kirim ini dong proposal harga kalau gue mau beriklan. Anjay. Anjay. Boleh Mas Dave. Jadi gini, sistemnya itu adalah memang kita nanti ada beberapa. Jadi misalnya Mas Dave mau beriklan di screen, tinggal dipilih. Mau film apa, Mas Dave bisa beriklan di sana. Okay. Misalnya, Mas Dave tuh merasa bahwa rambut Mas Dave bagus. Mungkin nanti di upcoming Devil Wears Prada, Mas Dave mau pasang iklan di sana bisa. Ya, Okay. Dan nanti Mas Dave itu bisa kita lihat berapa banyak penontonnya dan nanti akan kita hitung angkanya dari situ Mas Dave. Atau bisa seperti itu, atau bisa juga Mas Dave itu misalnya mau beriklan di toilet branding, bisa Mas Dave. Itu juga sangat bisa sekali. Kenapa nggak mau Mas Dave? Kenapa nggak mau? Kok produk saya ditaruh di toilet, nemenin orang pipis? Nggak masalah, orang pipis itu konsentrasinya lagi sangat tinggi Mas Dave. Jadi kalau Mas Dave taruh di situ, itu pasti orang akan langsung ingat. Gitu Mas Dave. Saya mau di layar, saya punya podcast, saya mau podcast saya ada di layar. Oh, di layar. Nambah kerjaan nih gue feeling gue mah ini.
Ini mah feeling gua malah ya nambah kerjaan gua ini mah. Ya Ya, Allah. udah pasti dong. Kata kata orang XX1 gini, syuting aja dulu duet Mas Dev, baru Mas Dev boleh pasang iklan di layar gitu katanya. Halo, saya Senin sampai Jumat syuting di TikTok. Bang, kayak lagi. Ih kasar, gimana lo mau dipasang iklan lo? Kasar. Makanya gue diam. Kasar. Makanya gue diam. Yang kedua adalah, gue tuh kan cuma suka nonton di Plaza Senayan. Sombong lo. Karena mall yang gue suka tuh Plaza Senayan. Parkirannya gampang, mallnya kecil, dan gue rasa nyaman aja kalau di Plaza Senayan. Gue jalan sendiri juga I feel fine. Plaza Senayan tuh adalah studio yang sangat sakral untuk XX1 karena owner biasanya nontonnya di situ. There you go. Gue cuman pengen tahu apa nama sosial media account dari ada satu satpam yang cakep di situ suka jaga. Astagfirullahalazim, Gusti, nggak gitu cara mainnya ya Jadi Allah. lu perhatiin ya kalau lu suka main ke Plaza Senayan, ada satu satpamnya manis pisan, manis, Oke, manis, oke. Manila deh, Aduh ya Allah. membal gitu, membal, Manila. Lu jatuhnya pelecehan lo barusan. Loh itu pujian, kalau pelecehan jangan. Udah cukup ya. Udah. Astagfirullah. Anywho, teman-teman juga tadi bilang ini kakak, hari ini adalah Hari Guru Nasional. Jadi pagi hari ini kita ingin mengucapkan Selamat Hari Guru untuk geng duet yang pekerjaannya adalah guru. Dedikasi kalian itu nggak ada yang ngalahin. I grew up with guru salary ya, karena kan papi gue guru. Terus akhirnya jadi kepala sekolah. Jadi I know kebanggaannya punya orang tua guru tuh kayak apa. Coba kita bahas mengenai guru. Guru favorit lo yang lo rasa paling memorable buat lo, ada nggak semasa sekolah? Ada banget. Kalau SD itu namanya Pak Mardiono, guru matematika. Ya, gue kenapa suka sama Pak Mardiono? Pak Mardiono itu bisa membuat gue paham soal matematika yang sulit. Ya, terus kemudian tapi galak sebenarnya orangnya. Orangnya sebenarnya galak gitu. Yang kedua waktu SMP ada dua, Pak Dedi sama Pak David. Pak Dedi guru matematika, Pak David guru fisika. Galak dua-duanya. Dan Pak David yang menemukan bakat gue dengan intonasi. Jadi dia itu dulu bilang ini, Iwet, setiap kali masuk ke bab baru, gue disuruh baca keras-keras. Jadi si pelajaran itu gue suruh baca keras-keras, kita disuruh dengerin gitu. Terus abis itu, tapi dia juga galak sekali. Maksud gue imbang gitu antara apa ilmu yang dia kasih sama galaknya dia. Waktu SMA namanya Bu Yumasni, guru biologi. Itu juga gue suka karena orangnya semprul. I like. I like gitu. Itu. Kalau kuliah dosen ya, dosen beda sama guru ya. Nggak apa-apa juga. Dosen guru juga dong. Dosen juga guru ya. Purnama Salura. Dia yang membawa gue mencintai budaya Indonesia lewat arsitektur. Gitu. Udah. Seneng ya kita looking back at our fondest memory itu, it brought joy to your eyes. Iya ya, kelihatan ya. Oh ya? Iya. Iya, aku alumni Ozone 101. 109 Kodam, benar. Kalau micro expression itu paling nggak bisa bohong soalnya menurut aku. Kelihatan kok kalau kita tuh berkembang gitu. Misalnya lu dipuji orang, lu berkembang gitu kelihatan sebenarnya. Mau lu bilang, pujiannya nggak ada artinya. Your face tell different. Kayak tadi kan muka lu berkembang tuh. Kalau lo, guru yang masih teringat di kepala lo? Mungkin kalau SD itu gue bodoh kan. Maksudnya gue merasa diri gue bodoh, tapi karena gue belum menemukan cara belajar yang tepat buat gue.
Ya. That's SD. Jadi mungkin gue itu baru mekar seperti bunga itu SMP. Hmm. 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 Gue kelas 1 SMP, wali kelas gue yang I would have to say dialah yang orang pertama yang meng-highlight potensi yang gue punya. Hmm. Namanya Ibu Tobing. Dia itu Ibu guru apa Tobing. ya? Guru biologi deh. Gitu. Terus? Jadi mungkin dia yang bisa ngendus gitu ya potensi bakat gue tuh. Gue kan sebetulnya orangnya very reserve ya Iwat. Karena waktu SD gue merasa kalau gue terlalu menonjol, people pick up on me gitu. Jadi gue lebih lebih banyak diem gitu. Nah di SMP itu Ibu Tobing inilah yang mengasah kemampuan belajar gue gitu. Kalau Hmm. cara belajar gue itu beda dibandingin orang lain di kelas gitu. Hmm. Jadi dia yang ngajarin cara belajar lo harusnya begini supaya lo Hmm. excel. Oke, Hmm. dan semester pertama itu langsung berasa perubahannya Iwat. Dengan Hmm. pola belajar yang dia ajarin ke gue, itu tuh gue gini, oke, kalau gue bisa melakukan pola belajar ini di pelajaran biologi, berarti gue bisa melakukan ini, kan gue orangnya gitu ya, I like structure and pattern, right? Gue bisa melakukan pola dan structure yang sama pada mata pelajaran lain. And I did. Dan gue semester 1 itu gue langsung ada di peringkat teratas. Dan bukan cuman itu ya. Wow. SMP tuh gue Excel. Gue mulai Excel itu SMP. Excel as in Excel ya, bukan Excel spreadsheet. Terus terus gue jadi punya banyak teman itu mulai SMP Iwat. Hmm. Kenapa? Karena raport teman-teman gue itu gue yang nulis. Jadi Bu Tobing lihat tulisan gue bagus. Dulu kan belum Wow. ada komputer ya. Ha-ha. Dia bilang jadi kalau Wow. seminggu sebelum bagi raport, Bu Tobing colek gue gini, tulisan kamu bagus, kamu yang tulisin raport anak-anak ya. Oke, jadi tiap semester gue yang tulis. Jadi gue tahu nilai itu orang-orang sebelum raport dibagikan. Kan zaman dulu mah raport diambilnya sama orang tua ya. Jadi gue biasanya cerita ke teman-teman gue gini, lo siap-siap ya, lo sampai rumah sih bakalan abis sama emak lo. David kata, Lu cepu ya? Gue baru iya, mikir lo tadi. Gila, gue Bu kasih Tobing tahu. berani banget sih ngasih kepercayaan gitu ke lo, karena gue tau banget lo nggak bisa dipercaya sih menurut gue. Kabar. Wah, lo kacau sih, lo Iya. kacau sih. Wah gila, Bo, itu hidup mati orang loh. Tapi Ih gue gak enggak gue sih, bebe. menurut gue Nggak, nggak keren. Ih, gak gue beberin semua dong. Yang parah-parah aja, Bo. Yang badung-badung teman gue. Tapi, Bo, tuh anak-anak badung-badung yang rese-rese itu jadi main sama gue. Jadi deket sama gue. Karena gue gak cuma ngasih wah, lihat raport lu jelek aja. Tapi gue juga gini, lu wah, gak bosen ya raport lu merah melulu? Gue bilang begitu. wah. Tapi gue gak bisa, David. Lalu gue ini. Bisa, gue aja bisa. Masa lu gak bisa? Gitu. Jadi akhirnya gue main sama mereka. Dan mereka jadi Memanfaatkan sayang sama gue. memanfaatkan jabatan. Ini nggak bener ini. Nggak bener ini. Makanya gue bilang, gue tuh jangan jadi pejabat. Nggak bener ini. Nggak Jangan. bener. Jangan. Kacau. Kacau. Jangan. Kacau. Jangan. Gue tuh anak-anak Badung di sekolah gue, ya ampun Wet, udah gak ada lagi yang berani ngegodain gue. Kalau dulu gue tuh takut masuk kamar mandi bakalan diledek. Gue mau pipis. Yang nemenin gue langsung Wet, pentolan-pentolannya. Oke Fit. Wow. Dipegangin juga pas pipis. Enggak dong, dikeprokin. Ayo bisa, ayo bisa. Disemangatin. Makin nggak bisa pipis sih kalau gue kayak gitu. Sebenarnya gue belajar jadi mafia tuh di SMP ya. Ih kacau lo, lo kacau banget lo menurut gue, gila. Gue. Gila lo bener-bener, ya Allah. So Ibu Tobing. Ibu Tobing ya, guru biologi dia, wali kelas juga. SMA. Nah terus kan gue juga pindah. Satu juga guru yang quite memorable di gue itu adalah waktu SD, guru yang jadi batu sandungan buat gue itu adalah, gue kan lo lihat gue ya, gue ini kan lembut. I don't speak well and I don't resonate kepada letupan emosi gitu, kayak dibentak, dimarahin gitu. Gue langsung menutup diri tuh. I go into my clam gitu. Jadi kalau emosi yang meletup-letup, yang gue nggak bisa kontrol gitu, gue akan langsung
gue kayak bawaannya gue menutup diri gitu. You can feel every tension on my body clenching gitu. Waktu gue SD itu eh ya teman-teman jangan jangan salah dengar cerita ya. Ini kan I grew up back in the 80s ya. Kala itu semua guru melakukan itu gitu. Jadi pukul, spanking itu masih dilakukan kan oleh guru-guru zaman gue. Kalau guru-guru zaman sekarang enggak. Ada satu guru ya, guru olahraga namanya Pak Willy. Hmm. Hmm. Gue takut sekali sama dia. Terus? Karena dia guru olahraga, lo kebayang ya guru olahraga. Jadi tipikal laki-laki, lo tau nggak sih yang a brute kind of guy gitu loh. Gitu. Sementara gue kan lemah lembut halus gini. Jadi kan dulu kan suka diperiksain tuh kuku. Kuku. Kalau kuku lo kayak gini nih, an inch longer than intended. Dulu kan ada penggaris kayu tuh, Wet. Sepatu lo kotor, nggak bersih, dihajar lo. Baju lo nggak tuck-in, nggak rapi, lo dihajar. Gue nggak bisa, Wet, begitu. So I live in fear. Gue takut sekali gue bikin salah. Terus gue ngomong sama emak bapak gue, sama dia guru olahraga gue ya. Lah, lihat, gue itu tidak diberkahi dengan kemampuan kinestetik loh. Terus? Jadi sport is not my thing. Gue udah paling nggak bisa itu olahraga, Iwat. Dan gue itu saking gue takutnya tiap kali mau pelajaran olahraga gue demam, gue meriang, gue kalau ketakutan kan gue I clench to my fingers gitu, biru-biru, luka-luka. Ma bapak gue kan nih, kenapa lu selalu luka sih kalau hari ini? Gue takut soalnya. Oke, terus gue ceritain lo tau apa yang dilakukan oleh orang tua gue? Dia cuma nanya gini, can you deal with the situation by yourself or not? Gue gini, maksudnya gitu, lo harus ngomong sama guru lo. Kalau lo nggak bisa dengan bahasa yang perlakuan yang sama dengan murid-murid lain, you cannot take it. Atau kita nih orang tua yang maju. Terus kan gue takut ya, Wet ya. Kalau lo orang tua yang maju, ini SD pula, gue akan semakin dapat cap tuh di sini. Kalau gue soft spoken lah, lemah lembut lah. Waktu SD gue dipanggilnya hermaprodit. Lo tau kan kalau cacing hermaprodit? Tahu. Iya, terus gue gini, aduh, dan gue nggak mau menambah stempel itu di mata gue, di jidat gue. Iya kan? Gue nggak mau menambah itu. Oke gitu. Jadi orang tua gue bilang, so you need to deal with yourself. You need to deal with the problem, with the issue by yourself. Oke gitu. Gue ya, tapi kan gue cerdik ya. Terus gue pikir gue harus ambil hati nih sama si Pak Willy. Terus dia punya restoran, Web. Jualan makanan Manado. Orang Manado kan rese ya. Kalau yang cowok-cowok gitu. Jadi gue bilang sama emak gue, guru gue ini punya restoran Manado. Oke. Terus, untuk emak gue juga kan demen ya. Terus, gue mau tiap minggu kita pesan makanan dari restorannya dia sampai dia ngeh kalau yang pesan itu gue. Berpolitik, berstrategi. Terus, Mak gue lagi. Oke, we do that. Tiap minggu, Bo, kita pesan makanan dari restoran itu. Kagak di warok juga nih. Gue gini, oke, pesan biasa aja nggak di warok gue gini. Kita makan di situ. Gue makan di situ sama orang tua gue. Baru dia warok. Terus? Oh, ternyata kamu yang suka pesan. Iya. Udah, dia jadi softer, dia jadi baik karena kita jadi customer tetap, kita jadi sering ngobrol, kita jadi ini, kita itu. Udah, and then from that on, he treat me differently. He becomes softer. Bagus. Izin Pak Guru, boleh pipis? Kebelet pipis Pak Guru. Tuh, ya. Jadi begitu deh obrolannya. Serius katanya. Oh, obrolannya terlalu serius ya. Kalau kamu, geng duet, coba. Siapa guru yang paling membekas dan berkesan buat lo? Coba tinggalkan di kolom komentar. Sementara si Iwat lagi pipis. Siska, hai Siska.
dengan segala history yang Dave alami. Kuat, thank you Siska. Yes, aku ada satu guru lagi yang akan gue sebutkan. Rata-rata dari kita pasti pernah ya ngerasain dibully. Dari kecil udah berpolitik. Iya loh, tanpa disadari gue itu orangnya sangat berstrategi. Mungkin itu adalah cara ya, karena gue tahu gue nggak bisa main otot. Gue cuma bisa main pakai otak. Karena otot gue nggak punya beb. Orang badan gue kayak perempuan begini. Temen gue bilang gini, lo nggak capek tiap hari nge-gym tapi badan lo nggak berotot? Mungkin gue memang nggak punya otot. Guru sejarah sama guru geografi. Ibu Cecilia Purba, guru fisika SMP. Oh, aku juga I have fond memory terhadap guru fisika gue. Pas SD, guru olahraga gue Ustadz. Iwat curiga pipisnya di kecamatan sebelah ya, lama amat. Guru geografi, namanya Ibu Ribut. Rest in peace. Seringnya disebelin. Guru yang buat cacat di telinga saya dijewer sampai berdarah. Is that for real? Oh my. Aduh, anak-anak sekarang tuh harus bersyukur ya. Mereka hidup di dalam conscious era di mana guru-guru zaman sekarang mana berani coba begitu. Memperlakukan sebagaimana guru-guru kita dulu memperlakukan kita. Jewer gitu. Mana bisa, Bo? Gue tuh juga kena loh pukulan-pukulan manja pakai penggaris kayu, pakai penghapus gitu, kena juga. Zaman Masa? dulu tuh kena lah, kena. Tapi gue udah pernah cerita belum sih? Gue tuh jailnya kacau, bukan jail, to the point sampai gue dibilang. Tadi kan gue bilang ya, waktu SMP tuh guru yang berbekas tuh dua, Pak David sama Pak Dedi. Pak David tuh gue tahu dia sayang sekali sama gue. Gue tahu sekali itu dia sayang sekali sama gue. Tapi dia tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada gue. Jadi dia tuh biasanya adalah dia wali kelas gue juga tuh waktu kelas 3. Terus kita tuh diwajibkan untuk piket, bersihin ruangan kelas. Nah kalau misal sampai ternyata ruangan kelasnya nggak bersih, itu satu kelas kemudian dipukul pakai penggaris gitu. Jadi kita baris depan kelas, terus masuk ke kelas terus dipukulin satu-satu gitu. Nangis, lo nangis? Enggak, mata gue kotor. Terus? Terus cetak itu bener-bener dari ujung ke ujung kedengeran tuh, semua langsung pada gini, lagi dipukulin tuh gitu. Kena juga. Nah satu kali dia kecewa sekali sama gue. Kenapa dia kecewa sama gue? Ada satu temen gue, kelakuannya tuh ngehe banget. Ngeheknya tuh udah sampai kayak to the point kayak, wah nih orang harus kasih pelajaran nih. Gak bisa nih gue biarin dia terus-terusan begini. Terus satu kali zaman SMP kan anak-anak tuh lagi pada belajar naik motor ya. Terus dia jatuh dari motor. Kakinya tuh kenapa gitu sehingga dia pakai tongkat gitu ke sekolah. Terus sholat Jumat kan semua pada lepas sepatu, taruh sendal segala macam gitu di ruang kelas. Gue umpetin sendalnya. Gue umpetin. Jadi dia pakai tongkat keliling-keliling sekolah nyari sendalnya, Bo. Sampai sore. Terus gue dengan gilanya adalah gue tinggal pulang. Jadi dia nggak tahu. Wah itu kan hari Jumat ya. Hari Sabtu tuh kalau nggak salah kita libur kan dulu ya sekolah tuh. Sabtu libur, Minggu libur gitu. Seninnya hancur. Dibarisin kita disuruh ngaku. Siapa kemarin yang ngumpetin sendalnya si Anu? Diam semua. Terus gue dalam hati gini. Gue ngaku nggak ya. Akhirnya gue ngaku. Saya Pak. Hancur gue beneran. Abis. Dalam ruangan dimarahin sama dia. Lu jahil ya? To the point jahat menurut gue. Tapi ya pembelaan gue pada saat itu, anak itu nyebelin banget sama gue. Anak itu nyebelin banget sama gue. Terus ya cuma tetap salah gitu. Gue tetap salah. Cuma gue kayak at least terbayarkan kejahatannya dia sama gue tuh, at least terbayarkan walaupun gue habis dihukum gila-gilaan ya. Gitu. Kalau gue tuh bukan tipe yang jahil, ya lu udah bisa tebak lah ya. Tapi teman-teman gue jahil. Gue tertib. Gue kan I value structure. Kan dalam hidup gue I value structure. Jadi sekolah itu yang dengan punya peraturan gitu, I thrive on it.
Gue ingetnya satu ada, ini masih SMP nih, Wan. Gue malah nggak suka kalau orang jailnya itu berlebih. Tapi kan memang umur-umur segitu kita memang lagi jail-jailnya ya. Ada satu guru apa ya, kimia atau apa ya, gue lupa deh. Namanya Bu Teti. Aduh, semoga informasi ini nggak nyampe ke dia ya. Namanya Bu Teti ya. Again ya, geng duet kan. I live in the 90s lah ya per se. Ya, late 80s, 90s gitu lah ya. Dimana teknologi belum semaju sekarang ya. Jadi dia itu, kalau lagi datang bulan, mungkin roti Jepang pembalutnya itu tidak secanggih teknologi sekarang ya. Zaman dulu tuh masih suka ada yang rembes, terus nodanya kelihatan di rok gitu, ngerti nggak lo? Terus biasanya kan nembusnya itu di belakang ya, gitu. Dan anak SMP itu kan lagi belajar, baru proses menstruasi ya. Jadi mereka kan kayak kadang nggak siap gitu, terus nembus. Kalau roknya nembus, yang cewek-cewek itu digodain sama cowok-cowok gitu-gitu kan. Gitu. Jadi itu tuh jadi kayak drama bercandaan tiap hari. Nah, si Bu Teti ini, ya sebulan sekali pasti siklus datang dong. Dia tuh selalu, dan dia hobi banget pakai rok putih. Jadi selalu nembus di belakang, Bo. Gitu. Jadi kalau dia ngajar di depan, kan ngadep depan baik-baik aja gitu. Jadi anak-anak tuh nunggu nih gitu. Oh, jadi sengaja mancing-mancing. Bu, yang itu nggak jelas tuh Bu Teti, yang itu nggak jelas, yang itu nggak jelas. Yang mana sih yang nggak jelas gitu. Ntar ya, ditulis ulang Bu, biar kita nyatatnya enak gitu. Ntar Bu Teti ke papan, dia balik badan. Tapi begitu balik badan kan nodanya kelihatan gitu ya. Terus ntar baru gini, iya, ntar yang cocok tuh teriak-teriak kali, aduh lapar ya, ada yang punya roti nggak? Ada nih, tapi rotinya roti Jepang, nembus nggak? Gitu-gitu. Oh, ketawa. Terus buat gini, apa sih yang dibahas Amuba kok pada ngomongin roti gitu? Enggak, Bu, gitu. Ntar ketawa-ketawa. Ntar disuruh bolak-balik, nembus. Gue nggak suka kan ngelihat itu. Cepu lo pasti. Banget. Gue maju ke depan, gue bisikin, Ibu maaf, rok Ibu nembus. Terus? Dia cuma ngelihat gue pucat terus dia gini, banyak apa enggak? Noda. Terus? Oke, udah, dia bilang gini, sebentar saya balik lagi. Iya, udah dia ke kamar mandi, pulang-pulang udah pakai jaket diikat. Jahat nih temen-temen lo. Ini iseng, jahil kayak lo. Itu nggak iseng. Itu ya anak jahil, Bo. Ya borderline lah, borderline. Iya, itu soalnya ini berkelompok mereka melakukan itu, komplotan itu. Kalau gue sendirian, kalau gue sendirian, gue membalas dendam gue pribadi. Gitu. Hari ini tuh berarti Hari Guru PGRI ya? Hari PGRI ya teman-teman ya? Persatuan Guru Republik Indonesia. I don't know. Iya ya. Ini tanggal berapa sih sekarang? 25 November. Jadi 25. Oh, HGN, Hari Guru Nasional. Oh, Hari Guru Nasional, HGN. Oke. Tapi gue juga gak selamanya baik loh. Gue tuh gak selamanya baik. Gue juga pernah berantem dan dihukum sama guru. Gue pernah. Gue udah pernah cerita kan kayaknya di podcast ya. Apaan tuh? Gue salah komentar terus gurunya tersinggung. Belum pernah. Gue dihukum. Itu gue SMA kelas 1. Dulu SMA kelas 1 kan belum penjuruan ya. Penjurusan bukan penjuruan. Penjurusan. Guru fisika gue lupa namanya siapa ya. Gue dihukum, Bo, 6 hari. Gara-gara dia menurut dia omongan gue kurang ajar. Lo ngomong apa ke dia? Jadi dia kasih pelajaran gitu, gue duduk di belakang kan. Ini gue udah punya banyak temen nih, jadi gue duduk di belakang rame-rame sama teman-teman gue. Dan gue kan selalu jadi badut memang. Terus dia kasih pertanyaan ke gue duduk di belakang. David, daripada kamu ngobrol melulu di belakang, coba dijawab nih pertanyaan yang ini, gitu. Gitu ya. SMA nih ya? SMA kelas 1. Gue lagi berusaha potret rumusnya. Terus gue nanya ke teman gue di sebelah yang ini tuh, gue lupa ya apa gitu. Terus teman gue balik nanya ke gue. Terus gue komentar ke teman gue nih. It happened so fast. Gue gini, goblok banget sih kalau nanya. Gue gitu. Gue gini, goblok banget sih lu kalau nanya. Gue gitu ke teman gue. Terus? Guru gue denger. Menurut guru gue, yang nanya terakhir itu dia. Terus? Kamu ngatain saya goblok?
Itu, Bo. Gue Terus? gelagapan. Gue gini, bukan Pak, dia yang nanya. Yang nanya ke kamu itu saya, bukan teman kamu. Kalau kamu bilang goblok banget pertanyaan lo, berarti pertanyaan saya dong yang goblok. Oh, itu rasanya dunia gue runtuh. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Gue cuman gini. Iya, Pak. Iya, berarti kamu ngatain saya goblok. Wah, makin salah. Gue udah gini. Keluar kamu. Dikeluarin. Keluar. Selama saya ngajar, kamu gak boleh ada di kelas. Anjay. Terus? Nangis nggak lo? Enggak. Stop. Panik. Terus? I climb in. Gue duduk aja di depan kelas. Kan di depan kelas kita Terus? ada bench kan. Heeh. Dia tutup pintu, dia ngelihat gue duduk, dia bilang ini. Saya bilang saya nggak mau lihat kamu lagi. Kalau kamu masih duduk di situ, masih kelihatan. Anjay. Terus? Gue ke ruangan bapak gue lah, bapak gue kepala sekolah, gue duduk aja di ruangan dia di sofa. Oh, abusing power lagi. Kagak, tapi bapak gue kagak ada. Bapak lu kemana? Ya kepala sekolah ya dia ngerjain pekerjaannya dia lah. Jadi lu duduk di situ. Iya, plus dia juga ngajar, dia ngajar kimia sama biologi. Dia nggak ada di situ, ya gue duduk aja di situ. Sekretarisnya nanya, mau ngapain? Sakit, gue gituin. Gue gini, jangan bilang papi kalau aku di sini siang-siang sakit. Oke, 7 hari gue ngedokem di ruangan bapak gue. Lah, emang dia ngajarnya tiap hari? Si guru itu? Iya, karena dia ngajar kan bukan cuma fisika doang, Wet. Kan guru zaman dulu mah begitu. Oh, jadi setiap kali kelasnya dia lu nggak masuk tuh? Nggak masuk. Oh. Akhirnya ketahuan nggak sama papi? Akhirnya ketahuan nggak? Enggak. Hari Senin setelah hari ke-6, gue dipanggil sama si bapak itu. Terus? Duduk. Dan ruangan guru di sekolah gue itu ruangannya nggak satu-satu ya. Benar. Jadi ruangan guru itu rame-rame. Betul. Dia panggil gue, duduk. Gue duduk di situ ya. Aduh, itu jantung gue udah ke jempol gue udah pergi ke Jakarta. Sementara gue sekolahnya di Salatiga. Jadi gue duduk gitu. Dan gue tahu guru di dalam satu ruangan itu udah tahu pasti apa yang terjadi dong. Terus? Udah duduk, gue nggak langsung diajak ngomong, Iwet. Dia sibuk bercanda sama teman-temannya, hai. Gue duduk aja di situ. Dan gue orangnya dan gue itu tipe yang tidak pernah lari dari masalah. Jadi gue disuruh duduk nunggu, gue nunggu. Dia sibuk bercanda, masih roken zaman dulu ya, minum kopi, roken gitu. Gue di situ aja duduk. Setelah semua sibuk bercanda, baru ada satu guru komentar. Tahu nggak David, kenapa dipanggil ke sini? Gue gini, tahu. Terus udah rame-rame gitu, gue di sidang. Ya gue bilang, iya aja. Iya ya. Kamu tahu kan, nggak sopan ngatain orang goblok. Tahu. Kenapa kamu melakukan itu? Saya ngatain goblok ke teman saya. Emangnya Pak siapa yang namanya? Bapak ini tuh menurut kamu teman kamu? Bukan. Bapak ini guru saya. Tapi yang saya bilang goblok bukan bapak ini. Masa? Coba diulang lagi di kepala kamu peristiwanya kayak apa? Terus? Gue ulang. Udah. Tapi gue bilang nih, tapi bapak ini, Pak siapa ya, gue lupa namanya. Si bapak ini merasa saya ngomong ke bapak. Ya udah nggak apa-apa. Saya salah. Terus si bapak guru fisika ini bilang ini. Terus gue tanya, jadi apa yang saya harus lakukan supaya saya masih bisa ikut kelas bapak lagi? Dia bilang, ada 2. 1, saya laporin ke kepala sekolah. Which is adalah papi lo? Bapak gue. Dan gue yakin dia laporin ke kepala sekolah. Kiamat dunia gue. Kiamat. Gue udah pasti digantung itu sama bapak gue. Dia gak peduli gue salah apa enggak. Buat dia gue disrespectful. Udah pasti gue kiamat. Atau dia bilang itu, kamu kan fisika pelajaran saya, nilai kamu selalu merah ya. Iya, anak pandai nilainya bagus. Yang gak pandai itu berarti apa ya? Gue gini, goblok. Kamu dong. Iya. Terus? Oke. Kamu saya kasih waktu 3 hari ya. Kita tes. Kamu harus dapat 90. Untuk membuktikan kalau kamu bukan anak, gue gini, goblok. Terus? Gak bisa kayaknya ini sih.
Nggak bisa guru-guru, nggak bisa ini mah, nggak bisa, orang nggak pernah 60 aja nggak pernah dia. Oke, gue gini, 3 hari Terus? kita ketemu di sini. Ya siap. Udah dong, gue diketawa-ketawain, gue pikir, gue lagi kan nggak suka gue digituin, Ewa. Heeh. Udah, gue datang ke papi gue bilang gini, Pap, gue udah seminggu nih nggak dikeluarin dari kelas. Kenapa loh? Oh, akhirnya ngaku. Maaf, gue bilang gitu. Gue ngaku, tapi gue Lo punya rencana. kampen. Gue punya rencana, gue gini. Udah seminggu gue nggak boleh. Bapak ini tersinggung karena gue ngomong gini. Dia bilang gini, lo nggak sopan. Gue tahu, tapi tujuan gue gini, nggak peduli. Tapi lo nggak sopan. Iya. Nah, I need to gain back my position in the class. Oke, apa yang harus lo lakukan? Gue harus lulus ujian ini 90. Dia bilang gini, lo kan nggak bisa fisika. Iya, gue bilang gini. Gimana caranya dalam 3 hari gue harus bisa? Belajar. Terus? Oke. Belajar, dia bilang. Belajar. 3 hari gue belajar, diajarin papi gue. Tiap malam gitu belajar. Oke. Hari ketiga, hari keempat gue ujian, terus dia bilang gini. Oke, lu udah belajar, lu udah berusaha. Siap-siap ya. Kalau nilai lu 50 juga seperti track record lo harus sujud-sujud lo di depan guru lo. Karena kalau sampai Minta dia maaf. kalau sampai dia bawa ini ke gue sebagai kepala sekolah, gue harus ngeluarin lu loh. Begini. Oke. Udah gue ujian. Ngengong. Sepanjang gue ujian itu di dalam ruangan guru itu ya. Dan ruangan guru itu tuh semuanya gini. Udah kalau nggak bisa menyerah aja. Emang biasanya juga nggak bisa kok. Gue diem aja. Gue kerjain. Selesai 1 jam. Cuma boleh 1 jam. Karena kan pelajaran 1 jam. Gue selesaiin. Dia konten di tempat gue gini. Saya tinggal pak. Duduk. Ini nasib kamu bukan nasib saya. Kamu yang nunggu. Gue tungguin. Konten. Ternyata kamu nggak goblok. 90 nilai gue. Wow. Keren. Selesai Berarti- gue terima nilai gue. Berarti lo tuh sebenarnya bisa. Bisa, cuma gue nggak mau. Memang gue nggak suka. Hmm. Gue nggak suka. Hmm. Gue nggak suka. Ya. Oh. Karena setelah peristiwa itu bukan berarti nilai gue jadi 90 loh. Ujian Balik berikutnya lagi. gue balik ke 50 ke 60. Makanya Pak Guru bilang gini, kamu tuh orang gila. Gue gini, iya memang. Heeh. Tapi I learn something that I learn adalah bercanda itu harus tahu tempatnya. Gue malah mikirnya beda loh. Bercanda itu harus tahu tempatnya. Karena bercanda yang menurut kita gak kenapa-napa, ditujukan atau didengar dengan setting dan suasana yang gak tepat, jadinya salah. Itu I learn. Gue malah mikirnya beda. Gue malah mikirnya jangan-jangan guru-guru lo ini sebenarnya pelampiasan ke lo. Kali ya? Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, yang mereka nggak suka adalah papi lo sebenarnya. Oh, I don't know ya. Karena gini, nggak tahu ya, gue lagi kan gue suka berpikir konspirasi gitu. Gue mikirnya adalah mereka nggak suka sama papi lo, terus kemudian Nggak. kenanya ke lo. Karena kalau misalnya emang masalahnya cuma sama lo, itu nggak satu ruang guru terus kemudian jadi ngebully lo menurut gue. Ya, well, kalau gue ngelihatnya, ya emang mereka kan merasa bahwa gue merendahkan guru gitu dengan salah bercanda gue itu. Jadi kayak ya mereka gang up on me untuk nge-push mental gue aja. Nah, gue tuh paling nggak bisa digituin. Maksudnya nggak bisa tuh, gue tahu kalau gue digituin dan gue nggak akan ngelawan. Dan gue biasanya gue pantengin. Ya udah salah, lu terima aja. Terima aja. Dan kan kelas 1 itu penjurusan ya. The funny thing is ya, pas penjurusan, gue udah firm dari awal. Gue mau belajar bahasa. From the very beginning. Itu gue udah tahu. Pas catur semester terakhir, guru itu panggil gue loh. Masuk A2. A2 tuh fisika ya. Berarti under him. Masuk A2 yuk sama aku. Enggak. Kenapa? Aku mau A4. Fisika aja sama saya. Nggak mau. Saya nggak suka fisika. Nggak suka fisika apa gurunya? Nggak suka fisikanya. Gue gitu.
A2 biologi, Bo. A1 fisika. A1 berarti ya. Iya, 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 iya. Nggak, A3 tiba apa A3 ya? ya lo langsung A4 ya. A3 sosial. IPS. Enggak, gue dari kelas 1 gue udah tahu. Gue maunya A4. Hmm. Mm-mm. Jadi makanya dari kelas 1 gue gini, matematika gue nggak perlu belajar, fisika gue nggak perlu belajar, gue nggak mau, kimia gue nggak perlu belajar, gue nggak suka, biologi nggak bisa. Karena papi gue kan dia ngajar kimia sama biologi, menurut dia jangan malu-maluin, harus bisa. Oke, kalau biologi kimia, fisika enggak kali. Tapi lu tuh nggak pernah nge-push diri lo ya emang ya? Enggak. Gimana tuh maksudnya? Lo tadi malam kurang tidur nggak? Enggak. Oh, tadi malam ada kejadian apa? Enggak ada apa-apa. Kenapa emang? Enggak apa-apa. Ya udah. Oh, jadi lu nggak pernah nge-push diri lo ya? Apakah pertanyaan ini akan berbahaya? Jadi lu mencoba bertanya apakah gue kurang tidur atau enggak? Nggak apa-apa. Iya. Jadi emang nggak pernah nge-push diri lo ya kalau lo ya? Nge-push in what way nih maksudnya? Maksud gue gini. Lo kan tadi bisa bilang gitu ya bahwa gue nggak suka fisika, gue nggak suka biologi, pokoknya nggak mau tahu, gue cuman maunya adalah A4 titik gitu ya. Kalau dulu tuh gue, misalnya gini, kan ada ya zaman sekolah tuh bahwa ya memang semua orang harus belajar matematika dan semua orang harus nilainya bagus gitu kan ya. Gue sebenarnya juga nggak terlalu suka sama pelajaran-pelajaran itu. Tapi karena memang semua orang berkata begitu, jadi gue paksa diri gue untuk kemudian gue excel di situ. Gue Lo enggak ya? Oh, iya, even iya, waktu iya. UMPTN aja nih Iwat ya. Mungkin gue keras kepala kali ya, bebel gitu ya. Tapi gue yakin banget soalnya dengan apa yang gue mau. UMPTN, lu zaman UMPTN gak sih, Wat? Lu ikut UMPTN gak sih? Gue ya UMPTN, masih UMPTN. UMPTN aja kan gue milihnya tuh sastra Inggris. Pilihan pertama, harus ada pilihan kedua kan untuk backup. Andai kata sastra Inggris nggak keterima, gue nggak ada loh. Pilihan kedua gue kosongin. Jadi gue yakin banget kalau gue akan masuk. Terus kan dulu tuh UMPTN kan ada tesnya itu kan pakai komputer. Ingat nggak lo zaman dulu baru belajar komputer yang dilin pakai pensil HB. Itu mata pelajaran gue karena pilihan gue adalah bahasa gitu ya. Tapi ada matematikanya. Jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum, sama matematika. Ada matematikanya tuh. Gue matematika semuanya gue kosongin loh. Karena itu akan jadi minus nilainya. Kalau salah dia akan minus kan? Iya, minus, betul. Kalau salah dia minus. Jadi gue ngobrol sama papi gue akan kosongin nih Bang. Kalau lu kosongin soal matematika lo, berarti lo harus make sure bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama sosial lo itu benar semua. Nggak mau dikerjain aja, nggak mau. Kalau dikerjain salah gue minus. Oke, kalau gitu. Kalau gitu gue make sure aja yang 3 di atas. Udah gue make sure yang 3 di atas. Bisul. Bisul alias bisa ya. Mungkin aku kurang tantangan kali ya kak. Nggak juga, nggak tahu gue sih. Jangan lupa di tap-tap sedikit lagi. Wah, udah jam 8:03. Tidak terasa perjumpaan kita sudah berakhir. Terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi selamat Hari Guru untuk teman-teman guru sekalian. Terima kasih untuk geng duet yang tadi juga ikut ngedrop. Maaf kalau cerita aku jadi kepanjangan dan kamu bosen. Siapa? Lu. Kok gue? Atau lu yang di bawah? Yang di bawah siapa sih? Geng duet maksudnya. Ember. Kita tunggu sedikit lagi sampai dengan 1 juta likes ya. Baru kemudian kita tutup perjumpaan kita pagi hari ini. Jangan lupa untuk tonton Just Duet yang sudah tayang di YouTube Duet DVET_Dave Iwet. 1 juta likes. Kita ketemu lagi besok pagi teman-teman semua. Bye bye.